Kami ulangin, pertama dari 25 nabi itu adalah Nabi Adam alaihi salam, Nabi Idris alaihi salam, 3 Nabi Nuh alaihi salam, 4 Nabi Hud alaihi salam, 5 adalah Nabi Saleh alaihi salam, 6 Nabi Ibrahim alaihi salam, 7 Nabi Lut alaihi salam, kemudian 8 Nabi Ismail alaihi salam, 9 Nabi Ishak alaihi salam, 10 Nabi Yakub alaihi salam, 11 Nabi Yusuf alaihissalam, 12 Nabi Ayub alaihissalam, 13 Nabi Syuaib alaihissalam. Kemudian 14 Nabi Musa alaihissalam, lalu Nabi Harun alaihissalam, 16 Nabi Zulkifli alaihissalam, 17 Nabi Daud alaihissalam, 18 Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyasa alaihissalam, 21 Nabi Yunus alaihissalam, 22 Nabi Zakaria alaihissalam, 23 Nabi Yahya alaihissalam, 24 Nabi Isa alaihissalam, terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara 25 rasul tersebut, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan 5 orang rasul pilihan yang mendapat gelar Ulul Azmi. Ulul Azmi adalah para rasul yang memiliki keteguhan dan kesabaran yang luar biasa dalam menjalankan tugas sucinya. Mereka itu adalah pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedua Nabi Isa alaihissalam, 4 Nabi Musa alaihissalam, 3 Nabi Musa alaihissalam, 4 Nabi Ibrahim alaihissalam, terakhir Nabi Nuh alaihissalam. Nah, sifat-sifat wajib bagi Rasul adalah sidik, diantaranya benar, jujur. Maksudnya bahwa segala ucapan dan perbuatan Rasulullah selalu benar. B. Amanah, artinya dapat dipercaya. Maksudnya bahwa apa saja yang disampaikan Rasul kepada umatnya benar-benar berasal dari Allah Subhanahu wa taala. C. Tabligh, artinya menyampaikan. Maksudnya bahwa Rasul menyampaikan semua wahyu yang diterima dari Allah kepada umatnya. Rasul tidak menambah dan tidak mengurangi walau sedikit pun. D. Fatonah, artinya cerdas, pandai dan bijaksana. Maksudnya bahwa Rasulullah memiliki kecerdasan yang tinggi. Wahyu Allah yang terimanya selalu diingat dan dihafal. Karena Nabi kita termasuk yang nggak bisa tulis baca kan. Nah, inilah pesan Buya pada subuh kali ini yang nanti menjadi suatu pegangan kita dalam kehidupan menghadapi dunia yang sangat heterogen ini. Insya Allah 3 hal ini kalau kita pahami, maka sempurnalah kita melaksanakan tuntunan di dalam agama Islam ini. Luar biasa ya. Dan insya Allah ini akan terus kita ingatkan saudara-saudara kita. Bila mana kita laksanakan yang baik dan benar pesan ini, maka surga udah pasti di tangan kita. Apa sebab? Apa-apa yang gue sampaikan selama ini tentu ada dasarnya kan. Semuanya adalah dalam ilmu fikih atau ilmu syariat, di mana ilmu syariat itu wajib juga kita pelajari dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, Buya sudah memberikan ini ada beberapa di bab 1 ya, yang Buya sudah kirimkan juga melewat media sosial agar kita lebih mantap dalam melaksanakan semua amalan-amalan yang dilakukan oleh Rasulullah dan kita tiru habis. Nah, dalam buku itulah Buya menyusunnya dalam buku kedua Buya yang berjudul Tuntunan Mempertajam Kepekaan Spiritual Menuju Impian Sampai Kepada Allah, agar kita tertuntun untuk juga mengetes sekaligus melaksanakan. Satu adalah benar enggak Al-Fatihah itu kalau kita hadiahkan kepada diri ada sesuatu yang kita rasakan, dan benar enggak apabila Al-Fatihah itu kita kirimkan kepada orang yang kita sayangi, mereka merasakan atau beliau merasakan. Termasuk juga tanpa kita sadari dalam kegiatan
tawasulan. Betul Pak Kiai ya? Termasuk istiqosah, selalu pemula itu adalah pembaca Al-Fatihah. Lihat di buku-buku semuanya ada petunjuknya semuanya. Nah, kedua, mari juga kita mulai sedikit demi sedikit gitu ya, agar kita bisa memberikan juga hadiah surat Yasin pada diri. Nah, rupanya ada guru Buya mengajarkan semalam lewat satu entah mimpi itu apa ya, pirasat gitu. Ananda, jangan hanya 2 surat itu diamalkan, tetapi juga ada surah Al-Baqarah, amalkanlah itu dalam kehidupan sehari-hari, maka melengkapi bacaan yang pertama, maka kita selamat dunia dan akhirat. Wah, luar biasa. Nah, inilah kira-kira subuh hari ini yang Buya sampaikan, semoga berguna gitu. Yang berikutnya adalah ini saja spiritual. Kalau kita bacakan hemat, kita bisa meneteskan air mata. Itu yang terjadi selama ini ya. Karena sebelum Buya menulis tentang buku-buku ini sampai 5, pernah Buya suatu ketika dalam cobaan hidup ini diberikan kemewahan, harta berlimpah gitu, jabatan yang tinggi. Buya jadi ketua forum mitra bisnis seluruh dunia, bukan Indonesia lagi, karena kami punya program bisnis dunia gitu ya. Beberapa negara ikut serta dalam program itu. Nah, Buya ketuanya di seluruhnya. Penghasilan income kita sangat luar biasa. Mobil mewah, rumah mewah, perjalanan keliling dunia gitu. Nah, satu ketika Buya ditegur lah. Nah, dalam renunganku dengan renunganku itulah, sebagai Buya yang jelas aku tak pernah kehilangan bahan-bahan dan kata-kata. Terpikirkan, teringat, tapi juga sedih dan gembira, termotivasi, mendapat hidayah. Mengapa aku selalu memikirkan hal-hal yang di bawah ini? Ngeri, tetapi juga sangat berarti. Allah telah menutus para nabi dan rasul yang termasuk Nabi Muhammad, sangat sayang kepada hambanya, termasuk kepada yang membaca pesan-pesan ini. Tentunya siapa nanti yang baca buku Buya akan kaget, dan tentunya aku sebagai penulis yang menerima berita ini. Coba sekian detik saja. Ini berada di media sosial juga seluruhnya nih. Hukum gravitasi bumi lupa ia jaga. Artinya Allah gitu ya. Halo? Maka semua benda-benda angkasa luar bumi akan jatuh bertuburukan dengan bumi. Maka kita terbakar dan hancurlah semua. Takut, al-kauf. Ampun. Kita pasti terkena imbasnya. Cobalah kita renungkan, jika Allah menarik atmosfer udara yang kita hirup sempat berhenti fungsi, maka tamatlah kehidupan di bumi, termasuk aku penulis dan pembaca pesan ini. Ya, cobalah perhatikan, ikan dibiarkan ditaruh dalam ember tanpa air sekian detik, ia menggelepar-gelepar dan lalu mati. Betul ya? Cobalah renungkan, jika air yang kita minum semua terasa pahit, seperti kita sakit malaria, gitu ya. Sudah pasti kita lama-lama juga mati. Cobalah renungkan, jika Allah membiarkan air laut dan ombaknya yang besar dan tinggi menghempas daratan pulau-pulau yang kita huni, matilah kita. Seperti kejadian tsunami gitu ya, habis semua daerah itu. Cobalah kita renungkan, jika Allah murka karena kita sombong di bumi, mataharinya tidak terbit dan rembulan tidak muncul, bintang gemintang saling bertabrakan dan jatuh ke bumi yang kita huni. Aduh, seketika kita dan seluruh penghuni bumi hancur. Al-kauf. Astagfirullah kalau terjadi ya. Cobalah kita renungkan, jika tiba-tiba otak kita tidak mampu tiba-tiba mengenal diri kita ini siapa, maka aku dan juga yang membaca berita ini akan selalu melupakan, dan entahlah apa yang akan terjadi kalau kita sudah saling melupakan. Ya. Coba kita renungkan, jika tiba-tiba akal kita hilang dan tidak mampu berpikir lagi seperti orang gila,
Waduh, sedihlah kita akan kehilangan kebahagiaan dan kehidupan, keindahan hidup yang diberikannya atau diberikan oleh Allah gitu ya. Cobalah kita renungkan, jika sehari saja kita tidak punya rasa dan nafsu. Waduh, akan jadi apa kita esoknya? Hilang rasa, hilang sayang dan cinta, hilang kesetiaan, hilang kepercayaan, hilang ingatan. Pastilah kita kehilangan semua dan mungkin lebih mati saja. Al-Khauf jika terjadi apa-apa. Cobalah kita renungkan, jika aku dan juga pembaca lupa kalau ini tulisan sahabat baikmu yang selalu menghiburmu, maka tentulah aku sangat sedih karena engkau melupakan aku. Tapi lupa aku tak mengapa, tak akan membuat aku kecewa, tetapi aku akan gembira jika engkau ingat dan berterima kasih kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mungkin memberikan ujian beberapa kegagalan, kehilangan, seperti kejadian gunung gempa di Tasikmalaya, di Padang, tsunami di Aceh, Mentawai, gunung meletus di Jogja, banjir di Wasio dan lain sebagainya, termasuk di daerah Sulawesi Tengah ya. Nah, di Palu tempoh hari. Allah SWT mungkin memberikan ujian berupa kegagalan dan kehilangan, seperti tadi yang Buya sampaikan. Mungkin kegagalan, masalah dan lingkungan yang tidak menyenangkan adalah sebagian dari skenario Allah dalam membina diri kita. Allah SWT memberitakan kita untuk mau berpikir tentang penciptaannya yang begitu menakjubkan, rumit, tantangan dan kompleks. Namun semua itu telah Allah tundukkan kita. Ini sebuah tanda bahwa manusia memiliki kemampuan dari Allah untuk menundukkan apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Jika tangguh menambah saingan dengan membina orang lain, rezeki Allah begitu melimpah di bumi ini. Dan Allah telah menetapkan bagi rezeki setiap makhluknya, hewan melata sekalipun. Sedetik waktu terlewat tidak akan pernah bisa kembali, maka janganlah sia-siakan waktu yang kita miliki. Wah, ini mendalam nih. Hayo, kita belum bangkit, bangkitlah dari keterpurukan moral dan cita-cita. Satu-satunya sistem alasan kita hidup di dunia adalah Allah Azza wa Jalla. Apapun keyakinan dan agamamu, yang pasti kita akan kembali kepadanya. Ingatlah kematian itu. Semoga setelah membaca tulisan dalam buku Buya, ini adalah berita ini, engkau menemui orang-orang tua. Segera ya, adik dan kakak, tetangga, saudara lainnya. Kalau mereka telah tiada, datangi kuburannya. Sahabat yang disayang dan dicinta, untuk minta maaf. Siapa tahu esok kita meninggalkannya untuk selamanya. Cobalah kita renungkan pesan ini. Ini sangat mendalam pesan Buya. Sudahlah, kita punya modal yang akan dibawa. Sudahkah merasakan nikmatnya berumah tangga? Sudahkah kita membuktikan cinta yang selama ini kita janjikan buat orang yang khusus kita sayangin, kita rasakan? Sudahkah kita rasakan kebahagiaan, kehidupan indah? Kalau tidak, apa yang kita nikmati di akhir nanti kalau dunia ini belum tahu rasanya? Kalau yang sudah punya putri dan putra, sudahkah kita bahagiakan mereka sebagai keturunan kita, karena mereka adalah amanah? Sedih jika tidak mampu melakukan. Apalagi sekarang ini kita sedih ya. Pagi, siang, asar, maghrib, isya, kita jarang melihat kaum anak remaja lagi untuk sholat berjemaah dengan kita. Itu tanda-tandanya orang tua dan kita tidak bertanggung jawab atas generasi muda. Kalau aku saat menulis ini pun air mata mengalir, tapi bangga karena terhibur dengan curhat ini, dan akan selalu berdoa untuk semua kepadanya. Jika aku yang duluan pergi, maksudnya Buya, maafkanlah segala goda dan dosaku semua.
Tetapi jika engkau duluan, aku telah lebih duluan memaafkanmu. Berharap kita bertemu di surga nanti. Jika ada fasilitas seperti ini, kita jumpa lagi. Siapa tahu di antara pembaca ada yang mendapat hari atau waktu yang ditambah dan mungkin mengamalkan tuntunan ini. Selalu sadar dan bantulah, tentulah mendapat berkah. Jangan lupa mendoakan aku sebagai penulisnya. Kita suatu saat bisa bertemu. Tentulah aku gembira dan bersyukur padanya. Inilah pesan Maulid Bu yang sangat luar biasa pada pagi ini. Terima kasih. Kita lanjutkan untuk hari berikutnya. Bila mana sebelum puasa kita bertemu kembali, pasti pesan Maulid ini akan disampaikan berulang kali. Terima kasih Pak Kiai dan jemaah subuh yang dihormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa disadari, pagi ini Buya betul-betul meneteskan air mata dan bergemetar gitu. Terima kasih sekali lagi, satu penghormatan Buya mengisi taklim tauziah subuh ini, ya kan, atau disebut dalam bahasa dakwah tabligh itu disebut menyampaikan sesuatu hal gitu kan. Jadi bangga dan sedih aja. Siapa yang bayan itu maksudnya gitu, menyampaikan itu. Bila mana yang menyampaikan itu benar-benar datang dari Allah, tidak karangan, maka pahala berlipat ganda. Bagi yang benarkan sama, pahala berlipat ganda. Apalagi bagi yang mengamalkan 700.000 kali lipat pahalanya saudaraku. Ya, jadi kalau ada yang ngajak kebenaran, mari kita sholat masjid, mari kita mendengarkan takziah di masjid, mari kita saling bersalam di masjid. Nah itu luar biasa. Itulah sarannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi.